Berikutnya, Anda datang ke pertemuan dan berjumpa sebagian dari rekan bisnis saya. Jadi Anda harus belajar dari orang-orang. Apakah bisnis ini? Saya beritahu Anda, ada sesuatu yang ajaib ketika mereka datang ke pertemuan. Saya sesungguhnya membangun bisnis saya melalui event. Bicara mengenai event, kita akan mengadakan sebuah event besar. Jika Anda ingin menguji program ini untuk melihat apakah program ini berhasil bagi Anda, dalam 18 tahun karir saya, program ini berhasil. Ini sudah terbukti. Jangan melakukannya dengan cara Anda sendiri sampai Anda berhasil. Kalau Anda mau mengujinya, event yang akan datang ini, sebuah event di St. Gabriel Hilton, siapapun yang bisa membawa Anda atau orang terbanyak bagi timnya, entah itu prospek Anda maupun prospek tim Anda, akan menjadi hal yang paling sukses. Karena keajaiban terjadi jika Anda membawa orang ke dalam lingkungan pertemuan. Apakah Anda paham sejauh ini? Ya. Jadi Anda harus menguasai dasar-dasar ini dan harus mempromosikan event dan Anda harus benar-benar percaya. Ingatkah Anda ketika saya katakan, jika Anda menginginkan sesuatu yang buruk, Anda percaya, Anda harus mengambil tindakan besar untuk merubah hidup Anda. Saya mengalaminya, saya akan berbagi cerita ini nanti. Bagaimana Anda memperkenalkan informasi? Ingat hal-hal ini, mempunyai minat, mengajak orang ke event dan mengajar mereka untuk masuk ke dalam sistem. Dan Anda harus bersedia menyediakan waktu untuk pertemuan. Kita akan belajar bagaimana memperkenalkan atau edify. Apakah perkenalan itu? Edify artinya membicarakan hal yang baik dari seseorang. Dalam hal itu, kami akan menjelaskannya. Kita mengenal apa yang disebut A, B, C. Apakah A? A adalah si ahli. Siapakah si ahli? Siapapun kecuali Anda. Selalu ingat itu, kebanyakan dari orang menganggap diri mereka sebagai ahli. Saya tidak peduli dengan sejarah masa lalu Anda atau peristiwa besar Anda di masa lalu. Kita berurusan dengan masa kini. Kita harus bersedia menyingkirkan ego, menyingkirkan masa lalu untuk berhasil di masa kini. Jadi A adalah si ahli. Siapakah si ahli ini? Siapapun kecuali Anda. Betul, kecuali kita. B adalah Anda. Anda adalah seorang dalam bisnis ini. Siapakah C? C adalah prospek kita. Sekarang antara Anda dan prospek Anda, semoga ada kepercayaan. Semoga prospek Anda mempercayai Anda. Jika Anda memintanya untuk pergi ke sana, semoga prospek Anda tidak berjalan ke sana. Semoga mereka mempercayai Anda. Apakah tugas Anda? Tugas Anda adalah untuk memperkenalkan si ahli. Mengapa Anda perlu memperkenalkan si ahli? Alasannya adalah agar prospek kita akan menghormati, sehingga prospek tersebut menghormati A. Karena jika Anda tidak menceritakan apapun mengenai si ahli, ketika si ahli muncul, mereka akan berkata, "Siapa Anda? Mengapa saya harus mendengarkan Anda? Apakah Anda bisa memahami saya?" Jadi jika Anda bisa belajar memperkenalkan hanya dalam proses edifikasi, Anda bisa membangun seluruh bisnis Anda. Karena edifikasi berkaitan erat dengan mempromosikan event. Jadi Anda tidak saja memperkenalkan seseorang, namun memperkenalkan event. Event adalah keharusan. Event adalah jalinan hidup bisnis Anda. Event adalah lingkungan, oksigen Anda yang kita perlukan untuk bernafas. Apakah benar bahwa di luar lingkungan kita ada banyak kegiatan? Betul atau tidak? Sangat banyak. Tidak peduli bisnis apa yang kita jalankan. Kita memberikan orang sebuah lingkungan sehingga orang merasa dipelihara dan mereka bisa bertumbuh dan bekerja dalam lingkungan tersebut. Bagaimana kita melakukannya? Adalah dengan memasukkan mereka ke dalam event. Jadi tidak berdasarkan Anda. Jadi tugas Anda adalah memperkenalkan si ahli. Apa yang Anda katakan tentang si ahli? Siapakah ahli itu? Siapapun kecuali Anda. Kepada keluarga saya, setiap dari Anda adalah ahli. Saya tidak bisa meminta keluarga saya untuk memakai Luminis, tapi Tina bisa meminta ayah saya untuk memakai Luminis. Saya tidak bisa meminta ayah saya untuk memakai Reserve, namun Samson bisa meminta ayah saya untuk memakai Reserve. Karena itu manusiawi, sifat manusia. Mengapa? Saya tidak tahu. Pernahkah Anda mendengar pepatah, rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita? Itu adalah mentalitas luar kota kita. Memang begitulah sifatnya. Jadi tugas Anda adalah memperkenalkan. Seperti ada sebuah contoh sempurna. Kami makan pagi bersama orang tua saya dan Tina. Saya ceritakan ayah ibu saya. Saya katakan, "Ma, Anda punya kantung mata yang besar. Oleskan Luminis dan itu membantu.
Ibu saya tidak menyentuhnya. Tina ada di sana. Saya bilang ibu saya, "Ma, Tina sangat berhasil dengan Luminis. Timnya sangat berhasil karena menggunakan Luminis." Tina memperlihatkan tangannya kepada ibu saya. Lantas ibu saya mulai menggunakan Luminis di wajahnya. Saya memerlukan waktu berbulan-bulan. Saya tidak bisa membuat ibu saya membuat Luminis. Namun orang lain bisa. Mengapa? Karena saya memperkenalkan Tina, saya harus memperkenalkan. Edify artinya Anda memperkenalkan seseorang. Tidak harus seseorang yang punya banyak uang. Anda hanya memperkenalkan sedikit karakter baik dari seseorang. Mungkin saja orang tersebut berhati emas, atau mungkin orang itu sangat sukses dalam bisnisnya. Jika seseorang, mungkin Anda memperhatikan, jika saya memperkenalkan seseorang kepada orang lain, saya selalu mencari terbaik dari yang terbaik dari orang tersebut dan saya ceritakan kepada siapapun yang sedang saya perkenalkan. Apa yang sedang saya lakukan? Saya sedang memperkenalkan orang tersebut. Karena dalam bisnis, jika Anda memiliki kepercayaan dan hormat, Anda tahu apa yang Anda dapatkan? Anda berhasil menjual. Anda harus percaya dan hormat. Kebanyakan dari Anda datang ke Jenis karena seorang bercerita kepada Anda. Jika saya harus pergi ke tempat cuci mobil, saya harus pompa bensin, dan Anda sama sekali tidak mengenal saya. Saya hanya muncul dan berkata, "Dengar, Anda harus mencoba produk ini. Anda harus mencobanya." Anda pasti berpikir saya ini gila. Anda bisa saja lari dari saya. Namun jika seseorang sudah memperkenalkan saya atau memperkenalkan Anda menjadi seorang ahli, Anda tidak harus menjadi ahli dalam sebuah produk. Tidak, Anda harus menjadi ahli dalam segala hal. Paham? Jadi Anda memperkenalkan beberapa sifat terbaik sehingga ketika orang ini bicara, maka prospek tersebut akan mendengarkan. Karena ada rasa hormat. Apakah Anda paham sejauh ini? Kita harus pandai dalam edifikasi atau memperkenalkan. Saya punya orang-orang yang telah membangun organisasi berskala nasional dengan belajar memperkenalkan orang yang kepadanya mereka bekerja. Dalam bisnis ini, Anda berada dalam bisnis ini untuk diri Anda, benar? Namun tidak dengan diri Anda. Karena Anda memiliki upline atau pemimpin upline atau ahli upline untuk bekerja dengan Anda membantu mengembangkan bisnis Anda. Jadi Anda harus memahami hubungan di antara orang-orang ini karena mereka adalah pebisnis. Jadi hal ketiga yang harus Anda pelajari adalah edify dan edify. Oke, edify artinya menceritakan kebenaran mengenai seseorang yang kepadanya kita bekerja. Karena setiap orang memiliki ideologi sendiri bahwa pemilik bisnis memiliki banyak sekali uang. Kadang-kadang ini benar. Namun kebanyakan orang tidak menyadari bahwa dalam ekonomi seperti ini, para pemilik bisnis sedang menderita. Karena mungkin sebelumnya mereka melakukan pembayaran sebelum mereka mendapatkan uang. Banyak pemilik bisnis saat ini, atau staf mereka, pegawai mereka sedang menghasilkan banyak uang dibandingkan mereka sendiri. Selanjutnya yang kita lakukan adalah diri Anda sebagai pemimpin harus bisa mematuhi aturan. Peraturan meeting apa saja? Kita semua tahu bahwa dalam lingkungan meeting di mana kita melakukan bisnis, jadi amatlah penting bagi kita sebagai pemimpin untuk datang tepat waktu dan tidak terlambat. Atau lebih awal. Peraturan meeting adalah untuk datang tepat waktu dan untuk menolong. Meeting ini adalah untuk Anda. Dari hari pertama, saat sponsor saya mengatakan, siapa saja yang mau membantu menyediakan spidol, membantu mengatur ruangan, adalah mereka yang akan menghasilkan banyak uang. Saya adalah orang pertama yang menawarkan diri. Saya katakan, tunjukkan dan ajari saya caranya. Di mana saja saya mengadakan meeting, hal pertama yang saya lakukan, Anda semua adalah pemimpin. Karena itulah ketika saya katakan bahwa ini adalah training leader saya, mohon jangan membawa orang baru. Karena orang baru belum saatnya mengetahui hal semacam ini. Dalam segala meeting seperti segala event, apa yang harus Anda cari? Yakinkan bahwa tempat meeting sudah dipersiapkan. Jika belum siap, Anda harus ambil alih dan menyiapkannya. Karena meeting tersebut bukan untuk Anda, namun untuk prospek Anda. Anda harus datang awal dan mulai bekerja. Jangan katakan, oh ini bukan tim saya mau duduk-duduk saja. Bukan, mungkin sekarang bukan tim Anda, namun pada akhirnya akan menjadi tim Anda juga. Hal lainnya adalah yang juga sangat penting, Anda sebagai pemimpin mohon ikut serta. Apa yang dimaksud dengan partisipasi? Ketika pembicara bertanya, berapa banyak dari Anda yang ingin mendapatkan uang? Angkat tangan Anda, itu sangat menyenangkan. Mari kita coba sekali lagi. Berapa banyak dari Anda yang ingin mendapatkan uang? Angkat tangan Anda.
Saya tidak perlu Anda berpura-pura gembira, tidak perlu. Namun saat Anda ikut serta dengan tulus, antusiasme Anda akan menulari orang-orang di sekitar Anda. Dulu saya diceritakan bahwa terlalu banyak tepuk tangan membuat Anda menghasilkan banyak uang. Tunjukkan caranya dan saya akan bertepuk tangan sekencang yang Anda inginkan. Namun akhirnya saya bertepuk tangan cukup keras seperti ini. Namun saya tidak akan melakukannya sekarang. Jadi Anda melakukan ini itu. Anda harus ikut serta karena ini bukan untuk Anda, tapi untuk mereka yang duduk di sebelah Anda, untuk prospek Anda. Hal ini sangat penting, ini kepemimpinan. Saya ingin Anda tersenyum karena tidak mudah untuk berada di atas sini. Saat Anda berada di sini, Anda akan menyadari di kemudian hari ketika Anda mengadakan pertemuan, dia mengangguk. Ya, benar-benar menegangkan. Pembicaraan adalah sama baiknya dengan peserta. Jadi kita membutuhkan Anda. Ketika Anda duduk, tersenyum karena kita membutuhkan senyuman itu. Kita butuh energi itu untuk memberi semangat kepada peserta. Jika Anda tidak mempunyai ekspresi apapun di wajah Anda, tolong, kami membutuhkan itu dari masing-masing Anda. Jika pembicara bertanya dan prospek Anda tidak bereaksi, Anda senggol dia dan ajak dia mengangkat tangannya. Dengan Anda melakukannya, suasana menjadi menyenangkan bagi seluruh lingkungan ini. Saya katakan, saya membutuhkan itu dari Anda. Dan juga sangat penting, aturan meeting, jika datang, mohon duduk dengan prospek Anda di depan, kalau tidak penuh. Biasanya ruangan ini penuh, dan jika penuh, berikan tempat duduk itu kepada prospek. Tapi tolong duduk di sebelah prospek Anda. Saya sering melihat, mereka memberi tempat duduk kepada prospek di depan dan berkata, saya akan duduk di belakang bersama yang lain. Tidak, Anda duduk dengan mereka. Jika Anda duduk bersama dengan prospek Anda, maka Anda akan tahu apa yang disukai dan tidak disukai oleh prospek Anda. Jika prospek Anda banyak mengangguk, artinya mereka akan melakukan pembelian. Jadi Anda harus bersama-sama dengan mereka. Ikut partisipasi sehingga prospek Anda akan terpengaruh. Sangat penting untuk duduk bersama dengan mereka. Jika Anda duduk di depan, jangan reserve atau menyimpan kursi. Jika Anda menyimpan kursi, meeting dimulai dan prospek Anda tidak datang. Ada beberapa kursi kosong, maka apa yang terjadi? Selama meeting, Anda duduk di depan dan terus-menerus melihat ke belakang untuk mencari prospek Anda. Pertama, jika prospek Anda masuk, maka akan mengganggu orang sekitar Anda. Kedua, jika Anda duduk di depan dan terus-menerus menoleh ke belakang, maka orang lain akan melihat ke belakang juga. Dan bisa saja pembicara sedang mengucapkan kata-kata kunci atau pemikiran, atau konsep atau ide. Dan ketika semua orang menoleh, maka Anda kehilangan kesempatan untuk deal atau berhasil. Sangat penting untuk duduk di depan bersama prospek Anda. Dan jika Anda duduk di depan dan Anda sedang menunggu seseorang, tolong jika meeting dimulai, jangan terus menoleh ke belakang. Jika Anda terus menoleh ke belakang, seluruh orang akan menoleh ke belakang. Ini adalah hal yang sangat kecil namun memiliki arti yang luar biasa. Hal yang lain adalah mampu menutup atau close. Setelah Anda membawa prospek menggunakan waktu ke segala event atau meeting, kemudian mereka datang, di akhir meeting apa yang akan mereka lakukan? Mereka berdiri dan berkata, mari kita ke rumah saya, mari pergi makan. Anda mengajak semua orang dan meninggalkan ruangan. Setelah meeting, Anda berdiri dan orang di sebelah Anda juga ikut berdiri. Setelah meeting, apa yang akan Anda lakukan? Anda menarik kursi dan duduk berhadapan dengannya. Dan tolong siapkan aplikasi Anda. Anda bisa mengunduhnya dari website. Kita adalah pemilik bisnis independen. Artinya Anda harus belajar independen dan pada saat yang juga Anda bisa masuk ke dalam sistem. Seringkali terjadi setelah meeting barulah mencari aplikasi. Apakah Anda punya aplikasi? Tolong perlengkapi diri Anda. Bisa kita lakukan ini? Ini adalah alat Anda. Ini bisnis Anda. Berapa dari Anda yang melihat hal tersebut? Mungkin Anda juga merasa bersalah. Kita memerlukan aplikasi, unduhlah dan perbanyak. Jika Anda online, saya sarankan jika Anda sudah mulai menghasilkan uang, belilah komputer dengan Wi-Fi yang mempunyai kartu internet. Lalu Anda bisa mulai mencari orang via online, namun akan lebih cepat jika Anda mempunyai aplikasi. Setelah meeting, jangan membawa mereka ke rumah. Yang Anda lakukan adalah bentuklah lingkaran dan hadapi mereka. Louis, tidakkah tadi hebat? Paket apa yang paling Anda sukai?
Betul, saya tidak bertanya, apa yang Anda pikirkan? Jika saya bertanya, "Hey Louis, apa yang kamu pikirkan?" Kemudian dia berkata, akan saya pikirkan kemudian. Sepertinya menarik, Anda sudah mendengarnya? Oh, beri saya waktu, saya akan pulang dan berbicara dengan suami saya. Saya tidak menanyakan hal semacam itu. Yang saya katakan, paket apa yang Anda sukai? Program apa yang terbaik untuk Anda? Jika dia menjawab, saya tidak yakin yang mana. Saya akan menjawab, saya punya beberapa pendapat profesional, dan jika Anda melihat ini sebagai peluang bisnis, Anda harus berhenti mengikuti program Jumbo. Bawa beberapa produk, dan Anda bisa bagikan kepada keluarga Anda. Mereka bilang, oh sangat menarik. Saya katakan, bagus. Mari saya tunjukkan bagaimana memulainya. Kalau saya mengambil aplikasi, nama siapa yang ingin Anda cantumkan jika Anda mendapat bayaran? Mengapa? Karena Anda ingin mendapatkan gambaran. Mereka akan menjawab, saya. Nama saya. Jarang sekali mereka menggunakan nama suami mereka atau pasangan mereka. Jadi Anda menulis nama mereka. Sekarang alamat mana yang kami pakai untuk pengiriman? Alamatnya ya, kemudian tanggal lahir. Dan bagian terakhir yang ingin saya tanyakan adalah sosial, karena orang lebih sensitif mengenai sosial. Percayalah, jangan khawatir dengan bagaimana memulainya. Bagaimana kalau mereka menolak? Saya katakan, dengar, jika mereka menolak, mereka pasti akan mengatakannya. Anda tanyakan sosial mereka, Anda catat dan katakan, jika di akhir tahun Anda mendapatkan hadiah sebesar $600.000, jangan khawatir, saya akan merobeknya atau Anda bisa bawa pulang. Saya memerlukan tanda tangan Anda di sini. Jangan katakan kami yang tanda tangan atau kalimat-kalimat semacam ini. Katakan saja, kami membutuhkan tanda tangan Anda. Pada saat pembayaran, biasanya saya bertanya, apakah Anda membayar dengan Mastercard atau Visa? Saya tidak bertanya, bagaimana Anda membayar? Tidak, Anda melakukan assumptive call. Apakah Anda paham? Apakah Anda ingin membayar dengan Mastercard atau Visa? Terkadang orang mengatakan, saya akan membayar dengan Mastercard atau Visa. Jika mereka tidak siap, katakan, bisakah saya memberi beberapa masukan? Atau bisakah Anda ceritakan mengapa Anda tidak siap? Hal-hal apa yang menahan Anda? Kemudian jika Anda menanyakan pertanyaan penutup, apa yang Anda lakukan? Tutup mulut Anda. Kadang-kadang jika orang bertanya, program apa yang Anda inginkan? Dan jika prospek kita diam, apa yang akan kita lakukan? Biasanya kita katakan, oh sebaiknya Anda mulai dengan basic, dengan jumbo dan seterusnya. Ingatlah, setelah Anda menanyakan pertanyaan penutup, siapa yang memulai pembicaraan? Jika Anda bertanya, paket apa yang lebih Anda sukai? Kalah. Jika mereka tetap diam, tidak apa-apa. Biarkan mereka berpikir. Dan saya menunggu. Banyak orang tidak bisa diam. Saya diam dan tersenyum. Jika mereka punya pertanyaan, pasti mereka bertanya kepada saya. Seringkali orang takut untuk mengakhiri. Dengarkan saya, 18 tahun yang lalu, ini mengenai saya. Sponsor saya adalah pria Cina yang tinggi, dan ada 6 orang di sana, dan setelah meeting dia menyerahkan seluruh aplikasi prospek saya, dan saya katakan, tidak apa-apa, saya akan tangani ini. Akan saya bawa pulang dan mengerjakannya. Dia memberikan tatapan seolah ingin membunuh saya, dan dia mulai bertanya, dan dia tidak membiarkan kita pulang. Dia mulai mengisi aplikasi saya, dan saya merasa sangat tidak nyaman dengan hal ini. Saya katakan bahwa mereka tidak siap. Biarkan mereka pulang. Biarkan mereka memikirkannya dan mereka akan memberitahu saya. Apa yang terjadi dengan 6 orang tersebut? Mereka tidak pernah kembali. Sudah sifat manusia bahwa seringkali banyak pertentangan terhadap network bisnis dan banyak kesalahpahaman mengenai network bisnis. Dan ketika mereka keluar dari sini dan menghadapi dunia luar, teman mereka, saudara mereka, dalam hati mereka kira mereka tahu mengenai network bisnis. Mereka kira mereka tahu industri ini. Mereka kira mereka punya pengalaman. Banyak sekali ahli di luar sana. Dan mereka berkata, kamu beruntung, kamu tidak bergabung hari itu. Ya, banyak orang-orang terjebak dalam permainan tersebut. Dan mereka berkata, syukurlah. Jika Anda mencoba menelpon mereka kembali, mereka tidak akan mengangkat telepon. Karena orang lain sudah memberitahu mereka. Impian mereka hilang dicuri. Beberapa dari Anda mungkin merasa tidak nyaman mengerjakan hal ini. Percayalah, mereka tidak siap. Mereka akan mengatakannya kepada Anda. Jika mereka tidak siap, katakan, apa yang bisa saya lakukan yang dapat menjawab pertanyaan atau keberatan Anda?
Apa pertanyaan Anda yang mungkin bisa saya jawab? Beberapa orang akan mulai bertanya pada Anda satu persatu. Dan ketika mereka mulai bertanya, mereka akan bertanya. Mereka menanyakan pertanyaan pertama, pertanyaan kedua. Pada pertanyaan ketiga, katakan, jika saya bisa menjawab seluruh pertanyaan Anda malam ini agar Anda puas, apakah Anda mau bergabung dengan saya? Jika mereka tidak siap, saya ucapkan, datanglah jika Anda siap memberikan keputusan. Saya akan duduk dan menjawab seluruh pertanyaan Anda. Jika saya bisa menjawab seluruh pertanyaan Anda agar Anda puas, apakah Anda akan mengambil keputusan dan bergabung dengan saya? Jika jawabannya tentu, maka Anda mengambil waktu dan menjawab pertanyaan mereka. Jika mereka katakan tidak juga, saya akan katakan pada mereka, tidak apa-apa. Jika Anda sudah siap untuk mengambil keputusan mengenai hal ini dalam hidup Anda bisa datang kepada saya. Mengapa? Orang akan lebih menghormati Anda jika Anda menghormati waktu Anda. Jika Anda bicara terlalu banyak, tidak ada gunanya. Saya ingat ketika saya mulai bekerja dengan Samson dan Robert. Mereka berkeliling ke daerah Los Angeles, melakukan banyak sekali training. Saya bertanya, di mana orang-orang ini? Oh, mereka belum bergabung, jadi Anda menjadi sukarelawan? Bagaimana Anda mulai melatih orang dan dibayar untuk melakukan itu? Jadi ketika Anda mulai menghargai waktu Anda dan bisnis Anda, orang juga akan menghargai Anda. Jadi penting untuk, mengapa dirasa penting? Saya akan bercerita kepada Anda. Saya akan bercerita kepada Anda. Dahulu kala, ada seseorang yang sangat kaya raya. Dia berasal dari Texas. Dia seorang bilioner. Dia merasa bosan dengan hidupnya dan ingin melakukan percobaan. Dia mempunyai sebuah kolam renang besar berukuran Olimpik. Dia memutuskan untuk mengadakan sebuah pesta besar, dan malam sebelum pesta dia meletakkan sejumlah besar alligator ke dalam kolam. Banyak sekali. Keesokan harinya ketika pesta dimulai, para tamu mulai berdatangan. Ia mengumpulkan sebuah tamu di sekitar kolamnya, dan dia berkata, dengar, siapapun yang cukup berani untuk melompat ke dalam kolam dan berenang melintasi kolam serta naik dalam keadaan hidup, saya akan berikan apa saja yang dia inginkan dalam hidupnya. Sebelum dia berhenti bicara, terdengar suara yang keras, dan seseorang berenang secepatnya seperti ingin memecahkan rekor karena alligator mulai mengejarnya di belakang. Jadi dia berenang secepat mungkin, dia naik ke kolam. Mengibaskan air, dan bilioner ini dengan gembira lari menuju pria ini. Katanya, Pak, bisakah Anda memberitahu saya apa yang Anda inginkan? Saya akan berikan apapun yang akan Anda inginkan dalam hidup. Pria ini berkata, sebelum Anda berikan apapun yang saya inginkan dalam hidup saya ingin tahu nama orang yang mendorong saya ke dalam kolam. Kadang dalam kehidupan kita perlu sedikit dorongan. Karena 18 tahun yang lalu, jika orang yang memperkenalkan saya pertama kali dalam bisnis ini tidak mendorong saya tidak akan pernah memulai. Setelah saya mendaftar, dia bertanya pada saya, apakah Anda membayar dengan Mastercard atau dengan Visa? Dan dia mulai mendesak saya, dan meskipun saya tidak yakin saya mendaftar, kemudian saya pulang ke rumah. Saya masih ingat hari itu. Saya begitu gembira, dan saya ceritakan saudara perempuan saya mengenai hal ini. Dan karena saya menyayangi dan menghormatinya, seluruh kebaikan dari hati dan pikirannya, dia merasa bahwa dia telah menyentuh network bisnis di masa lalunya. Dia mulai memberikan saya kuliah mengenai mengapa saya tidak perlu melakukan network marketing. Dia berkata, jika kamu pintar, angkat telepon dan batalkan aplikasi itu. Saya tahu, kebanyakan dari Anda juga merasakan hal yang sama. Mereka berkata, karena saya menyayangimu dan bukan karena mereka cemburu. Bukan itu, karena itu berasal dari kebaikan hati mereka. Banyak orang menjalani hidup, menghakimi hidup karena kegagalan masa lalu dan pengalaman masa lalu mereka, dan mereka menyayangi Anda, sehingga mereka berpikir bahwa ini bukan untuk Anda berdasarkan penilaian mereka. Saya benar-benar tergoda untuk membatalkan. Saya katakan kepada orang itu, saya mempunyai pendapat kedua. Saya tidak tahu, saya baru saja dipecat dari pekerjaan saya, dan saya harus memulai dengan beberapa ribu dolar, dan itu tidak mudah bagi saya. Dan itu bukan jumlah yang kecil. Dan dia berkata, dengar, sebelum Anda membatalkan ini, mengapa Anda tidak mengikuti training kemudian kita bicara?